Oke, kali ini saya akan membagikan untuk point of sale sama atau bisa dibilang kasir. Ini web kasir yang mana gratis ya teman-teman, gratis. Ini sudah bisa untuk disambungkan ke print bluetooth dan lain sebagainya. Terus apa sih alamatnya ini, yakni ini alamatnya pos.detektif.pro.type. Nah, di sini ada pilihan. Ini pilihan bahasa, di sini kalau sini pilihan bahasa. Terus ini untuk registrasi, ini bagian login. Gitu. Terus di sini ada link donasi karena gratis ya. Ya barangkali ada yang ingin donasi juga nggak apa-apa buat mengembangkan websitenya. Nah, kita mulai saja tutorialnya, yakni kita terlebih dahulu pilih bahasanya. Kita pakai bahasa Indonesia. Kita ganti ke bahasa Indonesia. Nah, kita klik register ya teman-teman. Nah, kita klik register. Ini nama bisnis, semisal bisnisnya robot musik. Ini mulai bisnisnya kapan, pilih mata uang, kita pilih Indonesia. Ini nomor kontaknya bisa dikosongkan juga nggak apa-apa. Negara Indonesia. Ini dibuat Jawa Timur ya. Kotanya mana gitu. Saya contohkan sebagai Lamongan. Terus kode posnya tinggal diisi ya. Nah, ini patokan lokasi itu adalah di Google Map. Di Google Map-nya itu bagian mana gitu. Google Map. Sebagai contoh ya, kita bisa ambil di sini. Kan ada nanti ada ini bagikan ataupun nanti ada di longitude-nya. Longitude-nya itu bisa pakai Google Map ya. Jadi ini kayak nah kita kesini. Terus kita pilih zona waktu Jakarta. Ini pajak kita diperlukan. Nah, ini awal keuangan, kayaknya itu awal bulannya tanggal berapa, misal Januari ataupun kalau sekarang kan Desember, kita mulai dari Desember. First in first out ataupun LIFO, last in first out gitu. Ini ya. Selanjutnya ini contoh dengan awalnya bapak atau ibu ya, telepon bapak. Terus nama depan, ini nama penggunanya apa, contoh tadi bisa pakai ini juga. Terus
email, tinggal diisi emailnya saja, kata sandinya. Delapan ya, kita buat 8 kayak gini. Nah, sudah terdaftar ya seperti itu. Kita tinggal login aja. Nah, kayak gini. Jadi harus ditentukan ya teman-teman, kita tentukan terlebih dahulu. Ini kan ada dashboardnya, itu dashboard total penjualan, total bersihnya berapa tuh, terus jatuh tempo, ini nota jatuh tempo, rating penjualan dan lain sebagainya. Di sini ini grafik penjualan, terus ini grafik ini untuk pembukuan penjualan tahunan. Ini banyak sekali. Nah, terus di sini ada bagian pengguna, mengelola penggunanya, bisa menambahkan user, misal kasir ataupun yang lainnya. Terus di sini wewenang, ini ada admin sama kasir, bisa ditambahkan. Misal kita menambahkan bagian pengguna nama, depan, tanda email, terus izin masuknya, peran dan izinnya, kita ini admin ataupun kasir, lokasinya. Soalnya ini teman-teman di pos ini bisa dibuat untuk beberapa cabang, jadi satu pos itu untuk beberapa cabang bisa. Jadi nanti cabang satu ini pendapatannya berapa juga ke track teman-teman, kayak gitu. Jadi ini untuk pembuatan user, ini pembuatan role-nya, ini komisi dan lain-lain. Ini presentasi komisi penjualannya ada berapa persen jika nanti ada penjualan. Ini untuk kontak, ada kontak juga, kontak pemasok ataupun pelanggan ada. Ini bisa ditambahkan, tambahkannya juga gampang kok. Nah, kayak gini gitu. Nah, kita masuk kepada yang paling penting, yaitu produk. Nah, di produk itu ada beberapa menu teman-teman. Jadi di produk itu ada beberapa menu, ada daftar produk, ada tambah produk, update price, cetak label, varian, import produk, import stok awal, terus kelompok harga jual, satuan, kategori, merek, dan jaminan. Yang perlu teman-teman lakukan itu pertama adalah membuat kategori produk terlebih dahulu. Membuat kategori produk, kategori produknya apa, seperti itu. Harus ditambahkan dulu sebelum menambahkan produk, sama nanti menambahkan satuan juga. Ini secara default itu ada bisa ditambahkan satuannya, misal kilo ataupun gram ataupun cup, terserah. Terus ada merek, misal ditambahkan merek juga, misal ada mereknya gitu. Terus ada varian, nah ini juga ada variannya, kayak gitu. Terus bisa kelompokan harga jual juga ada, jaminan juga. Nah, kayak gitu. Nah, untuk update price ini juga update harganya. Ini pakai Excel. Ini ada contohnya, Excelnya udah ada contohnya, kayak gitu. Kita coba tambahkan produk. Nah, di bagian form produk itu ada nama produk, ini wajib. Ini SKU
SKU juga, SKU, terus jenis barcode nya apa. Jadi ini juga support untuk barcode juga, terus unitnya, terus mereknya, kategorinya, terus subkategori jika diperlukan, lokasi bisnis nanti bisa ditambahkan di bagian setting kayak gitu. Terus ini nggak usah diaktifkan juga nggak apa-apa untuk mengelola stok. Terus ini gambar produknya, jika ada deskripsinya bisa dideskripsikan. Ini brosur produk, ini bisa dibuat untuk kayak toko HP juga bisa kok. Ini jenis beratnya. Nah ini jika ada pajaknya itu bisa teman-teman dibuat untuk ada pajaknya. Terus ini harga di luar pajak berapa, HPP, ini harga HPP nya, HPP kalau include pajaknya berapa kayak gitu. Semisal ini HPP nya 1000 ya, HPP nya 1000. Terus marginnya berapa persen, jika bisa dibuat langsung keuntungannya berapa gitu, nggak usah ini bahasanya kayak dibuat pajak. Ini langsung buat keuntungannya berapa persen, kita ngambil berapa persen, semisal 11%. Nah jadinya nanti itu dibuat 11%. Nah kayak gini, jadi otomatis nanti ini gitu. Ini gambar produk juga bisa ditambahkan kayak gitu. Nah ini kan ada jenis produk itu ada tunggal, variabel, dan combo. Variabel itu adalah produk yang ada variasinya ya. Jadi nanti ada pilihan variasi, SKU nya berapa, nilai ini otomatis jika nanti ada pilihan variasi. Ini harga seperti tadi, edge pajak, include, ini marginnya berapa yang kita ambil dalam keuntungan tersebut. Ini nanti otomatis juga sama gambarnya kayak gitu. Terus di bagian ini ya teman-teman, nanti langsung kita bahas di beberapa di sini ada pembelian ini adalah kita bisa membuat pembelian apa gitu. Ada pembelian, menu pembelian, tambah pembelian gitu. Ini penjualan. Nah penjualan itu ada semua penjualan, ini menampilkan semua penjualannya. Saya coba login di akun yang untuk demo ya teman-teman biar enak. Nah semisal ini ya, di bagian penjualan itu nanti ada semua penjualan. Semua penjualan itu datanya ada di sini kayak gitu. Terus ada daftar posnya, jadi nanti bisa dilihat ini pos siapa gitu, ini yang lewat pos pembeliannya. Terus pos, nah ini teman-teman tampilan untuk kasirnya, jadi bisa buat ini bisa dipindai dengan barcode kok gitu. Terus pilih meja, pilih staff, pesanan dapur ataupun gimana. Jadi ini diskon, bisa dikasih diskon apa tidak. Terus ini juga, nah kayak gitu. Nah di sini ada beberapa menu, ada konsep, penawaran. Terus di bagian sana juga ada multi pembayaran dan juga ada tunai juga. Nah di multi pembayaran itu juga ada, kita bisa masukkan QRIS juga kayak gitu. Bisa dong. Nah
bisa QRIS juga, ternyata batal penjualan kredit ataupun gimana, tergantung situasinya ya. Langsung kita tunai. Nah otomatis itu nanti nyambung ke printer kita nanti ini seperti ini, ada notanya kayak gitu. Nah semisal kita keluar ya, nah kita keluar ataupun ini ada beberapa fitur juga ini, kita back, terus kita tutup apa kasirnya untuk hari ini, bisa kita lihat ya total tunainya segitu kayak gitu. Jadi bisa kita tutup kasirnya. Terus di bagian transfer stock, semisal teman-teman ada beberapa yang transfer stock yang ada stoknya ditransfer dari beberapa distributor kayak gitu, bisa ditaruh di sini juga. Ini tambah daftar stoknya, nomor referensinya, nomor nota, bisa begitu. Tertunda dalam transit selesai kayak gitu. Silah lokasinya kayak gini, lokasi di sini, lokasi dari mana, misal bapak ibu punya cabang gitu, terus lokasi di sini, lokasi namanya di mana, terus produknya apa kayak gitu. Nah, kayak gini, kuantitasnya berapa, kuantitasnya contoh 2. Nah ini akan ada harga satuan dan sum total, ongkos kirimnya berapa. Nah kayak gitu. Jika ini sama jadi nggak bisa teman-teman. Ini ada penyesuaian stok. Di sini kita bisa menyesuaikan stok menggunakan Excel ataupun bisa yang lainnya juga bisa. Normal. Ini kita pilih produknya. Misal segitu. Nah, ini kalau tambahkan. Terus ada daftar biaya juga. Di daftar biaya itu biaya pengeluaran kita teman-teman, biaya pengeluaran, contoh pengeluaran umum untuk penggunaan listrik, ini kategori dulu kita masukkan, contoh umum nah kayak gini. Terus nanti tambahkan biaya, nama biaya ini umum, tidak ada, nomor referensinya berapa, biaya, kayak gini, jumlah total. Ini bisa untuk biaya untuk siapa gitu, bisa ditambahkan kontaknya untuk pembelian apa gitu, pajak atau enggak, laporan dokumen itu ada keterangannya, PDF, CSV, doc. Apakah pengembalian dana? Tidak, berulang apa enggak, berulang selama berapa hari, jumlah pengulangan, ini tambahkan biaya, tambahkan pembayarannya berapa, terus dibayarkan pada kapan, ini bisa di set juga gitu, tunai ataupun transfer dan lain-lain. Terus akun pembayarannya mana, catatan pembayaran kayak gitu. Nah kita masuk kepada laporan aja yang lebih penting. Di sini ada laporan laba dan rugi, laporan laba dan ruginya begini. Terus jika dicetak nanti otomatis gini. Nah kayak gini nanti laporannya. Terus laporan pembelian dan penjualan,
Nah, ini ada laporannya semua, lokasi mana, nah gitu. Jadi kita bisa contoh data bank gitu. Ini laporan pajak, laporan pemasok dan pelanggan kayak ini. Laporan stoknya ada, ini tinggal cetak-cetak doang, ini mesinnya ada cetaknya kayak gini. Laporan pos, laporan dari kasir, ini tinggal cetak ataupun diekspor juga bisa. Contoh dicetak jadinya gini, nah kayak gini, tinggal disesuaikan doang. Ini laporan staff, log aktivitas dan lain-lain. Nah, terus kita ke pengaturan ya, pengaturan bisnis. Di pengaturan bisnis itu ada namanya seperti ini, dan nama, tanggal dimulai, presentasi keuntungannya berapa secara default, terus mata uang sebelum jumlah ataupun gimana, ini zona waktunya, FIFO dan lain-lain, hari edit dan lain-lain ini. Terus di sini ada pajak, terus di sini ada produk. Nah, di produk itu kita aktifkan merek apa enggak, kita aktifkan rak apa enggak, kita satuan defaultnya apa gitu. Ini tinggal diaktifkan saja, aktifkan subkategori apa tidak gitu, aktifkan posisi apa enggak, is product image required apa enggak, aktifkan garansi apa enggak. Jadi ada garansi juga gitu. Ini kontaknya itu di batas kredit berapa. Terus dalam penjualan ini setting penjualannya gini, diskon secara default itu berapa, itu bisa diatur. Ketika nanti ada event atau apa gitu bisa diatur seperti itu. Terus harga jual adalah harga jual minimum, bolehkan overselling ataupun berapa gimana, terus nilai fakturnya dan lain-lain. Terus ini shortcutnya, nonaktifkan bayaran ini bisa diaktifkan semua ataupun ya tergantung ini, tergantung kebutuhannya teman-teman gimana. Terus di bagian pembelian, di bagian pembelian itu ada aktifkan pengeditan harga produk dan layar pembelian. Di sini ada, ya tinggal diaktifkan saja ini, aktifkan nomor lot, aktifkan purchase request-nya, aktifkan pesanan pembelian jika ada pre-order. Nah, di pembayaran enable post screen, bisa strict check. Nah, kayak gini. Pada dashboard itu lihat peringatan kedaluarsa stok itu untuk berapa hari gitu sistem. Ini warnanya bisa diubah ya jika nggak suka warnanya secara defaultnya biru. Ini kalau ini ungu ya, contohnya kita buat orange, bisa orange nih. Nah, untuk awalan itu ini kode-kodenya membeli itu PO ST, ini bisa dibuat ya, bisa di inilah, bisa di setting sendiri. Kalau ini pengaturan email itu the host port ini pakai webmail. Pengaturan SMS jika menggunakan bisa disambungkan ke Twilio ataupun ke WhatsApp API, ini juga bisa. Ini pengaturan poin hadiah jika membering ada poin-poinnya seperti Alfamart dan Indomart juga bisa gitu. Nah, ini kita masuk kepada modul. Di modul itu ada banyak sekali. Jadi ini bisa dibuat sistemnya kafe, restoran dan lain sebagainya. Contoh ini staf layanannya nggak usah diaktifkan, meja juga nggak usah diaktifkan, aktifkan pemasaran juga enggak, jenis layanan, motiver, dapur, misalnya ini nggak usah diaktifkan. Nah, kayak gini. Terus kita masuk ke label custom. Di label custom itu kita bisa mengcustomnya.
mengcustom label yang ada di produk seperti IMEI dan ISN, IMEI dan ini 2 dan sebagainya. Ini ada di produknya. Ini bidang khusus untuk kontak, ini bidang khusus untuk pembayaran, terus ini bidang khusus untuk lokasi dan lain sebagainya, seperti itu. Terus kita masuk ke lokasi bisnis. Di lokasi bisnis itu kita bisa menambahkan teman-teman, menambahkan lokasinya sesuai dengan apa, sesuai dengan ini apa cabangnya masing-masing, seperti itu. Jadi isi semuanya ini. Terus ini mengelola fakturnya, mengelola invoice-nya di mana, tata letak dan lain sebagainya ini bisa diatur. Jadi contohnya ya, kita buat nama SQL, ini nama formatnya RB, untuk RB. Terus tata letaknya, kita buat tata letaknya, nama tata letak contoh RB ya. Desainnya itu Anggun ya. Letterhead ini bisa dibuat, dikasih contoh ya, kita lihat ini. Terus invoice, judul invoice nya apa ataupun nota, judul akhiran dan lain sebagainya. Ini bisa diaktifkan semuanya. Kode QR apa enggak, ditampilkan kode QR nya apa enggak di pembayarannya, seperti itu. Jadi bisa disetting semua ini. Terus di bagian print receive, printer itu bisa dikonekkan, nama printernya apa, contoh ya, kita buat ini network default ya, karakter per barisnya, alamat IP. Ini kalau printernya untuk printer yang wireless, bukan yang bluetooth ya, bisa ditambahkan. Tapi kalau yang bluetooth nanti otomatis. Ini pengaturan barcode juga bisa diatur. Gitu teman-teman. Ini sangat enak sekali kalau buat bisnis teman-teman, karena dari segi laporannya itu bagus dan lengkap dan juga gratis. Yang lebih penting itu gratis gitu. Nah, buat tambahan ini ada, ketika kita buka pos itu ada ini persiapan uang tunai ketika mau membuka posnya gitu. Uang tunainya berapa yang ada di kasir, kayak gitu. Ini kalender. Nah, ini kalender ya, data kalendernya di sini. Ini buat booking, sebenarnya bisa buat booking, jadi nanti ada kalendernya siapa-siapa, ini nanti bisa ada. Ini kalkulator, keuntungan hari ini berapa, ini notifikasi dan sebagainya. Nanti ini di profil ada pengaturan ini semua. Oke ya teman-teman, mungkin cukup itu untuk dengan pos gratis ini. Jangan lupa kalau mau menggunakan ini juga boleh donasi ke sini ya, bisa donasi karena gratis, bisa didonasi berapa juga bisa, ada salarianya, salarianya. Oke ya, cukup sekian untuk dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.